Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari Jumat ini khatib akan mengambil sebuah tema dalam penyampaian tausiah atau mau'izah hasanah khutbah Jumat di hari yang berbahagia ini dengan mengaplikasikan cinta melalui manisnya iman. Dengan manisnya iman, maka kita akan mendapat nikmatnya cinta kepada Allah. Demikian juga dengan iman kita yang lebih kukuh, kita akan merasa Allah mencintai kita. Dengan iman kita yang begitu enak dan bagus, dan kita bisa merasakan bagaimana Allah akan mengayomi kita. Sejauh mana kita cinta kepada Allah, sejauh itulah Allah cinta kepada kita. Kalau kata Ustaz Zainuddin MZ, almarhum Ustaz Kondang, Ustaz sejuta umat, mengatakan bahawa orang takut kepada ular, pasti dia lari. Takut kepada harimau, juga dia lari. Takut kepada hantu, juga dia ngeri. Dia merasa ngeri. Tapi takut kepada Allah, dia harus mendekatkan diri. Maka kalau punya sikap kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, orang yang takut kepada Allah tidak bisa mau lari kemana dan tidak bisa mau pergi kemana, namun dia harus mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, rasa cintanya itu sudah akan ada di dalam hatinya. Coba kita melihat, kalau ditulis dalam sebuah novel, seorang yang akan mencintai seseorang itu butuh proses yang banyak. Dengan dia memberikan sesuatu kepada kita, kita pasti cinta kepadanya. Begitu juga sebaliknya. Tapi ini Allah juga sudah memberikan sesuatu kepada kita yang sangat berharga. Tidakkah mungkin kita merasakan cinta kepada Allah? Maka oleh karena itu, hadirin sidang jamaah yang mulia, kita melihat bahawa dengan manisnya iman kita, maka lengketlah di dalam hati nurani kita. Cinta itu bukanlah sebatang cinta, namun dia itu adalah merupakan cinta yang tulus, cinta yang sesungguhnya. Inilah hakikat cinta bagi seseorang. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu, qala salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay karaha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yakzafa finnar. Hadis ini mengatakan bahawa seseorang yang punya rasa cinta, dia akan menikmati sebuah iman. Yang pertama, dia adalah ayyakun Allah war Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan selain keduanya. Bagaimana kalau kita sudah cinta kepada keluarga, cinta kepada tetangga,
cinta sesama manusia, cinta kepada bawahan, cinta kepada atasan, itu tidak seberapa. Maka kalau kita melihat dengan ini, Allah dan Rasul melebihi cintanya daripada orang lain. Dalam sebuah ketika turunlah sebuah ayat. Abu Ayyub mendengar sebuah ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah, ringan atau berat, dan berjihadlah di jalan Allah, baik dengan hartamu atau dengan jiwamu. Itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Mendengar ayat ini, sudah turun ayat ini dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ayyub bergegas mempersiapkan diri pergi berjihad. Begitu juga ditulis dalam ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, bolehkah aku tunjukkan sebuah usaha yang usaha itu menghindarimu dari api neraka? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasul, dan berjihadlah di jalan Allah baik dengan hartamu ataupun dengan jiwamu. Itu lebih baik kalau engkau mengetahui. Dengan dua ayat ini, Abu Ayyub melihat sebuah ayat yang seperti ini, beliau itu langsung mempersiapkan diri untuk berangkat pergi berjihad di jalan Allah. Maka Abu Ayyub memanggil dua orang anaknya. Wahai anakku, aku ini ingin pergi berjihad di jalan Allah. Persiapkan untukku. Jahizuni, persiaplah kepadaku. Maka kedua anaknya melihat ayahnya sudah uzur, sudah tua. Anaknya melarang ayahnya pergi berjihad di jalan Allah karena melihat kondisi tubuhnya tidak memungkinkan lagi untuk melompat, untuk meloncat dan menyerang, tidak mungkin. Wahai ayahku, engkau itu sudah tua, lebih baik kami saja yang pergi, engkau tinggal saja di rumah, kami tetap berbakti kepadamu. Maka dijawab oleh Abu Ayyub, khifafan lakum wa thiqalan li. Walaupun itu ringan bagi kalian dan berat bagiku, aku tidak peduli. Namun aku ingin mencintai perintah Allah, mencintai Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Hal ini tetap kulakukan, walaupun berat dihadapinya. Maka orang-orang yang tahu, yang takut dengan berat mungkin tidak mau. Tetapi melihat sikap Abu Ayyub ini bergebu-gebu dan jiwanya, walaupun fisiknya sudah uzur, tapi jiwanya masih kuat, tetap pergi. Di dalam bepergiannya dan berjihadnya, Abu Ayyub syahid dan tidak ada lagi kembali kepada keluarganya. Namun
syahid mereka adalah untuk mempertahankan agama, mempertahankan syahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berat dihadapi oleh seseorang, namun itu kalau memang niatnya untuk mencintai Allah, itu semuanya bisa ringan. Hadirin, kita tamsilkan kepada yang lain. Kita melakukan salat Jumat. Bagi mereka yang berat melakukan salat Jumat, pasti mereka tidak akan datang ke masjid. Tapi bagi orang yang memang ringan perginya, niatnya tulus kepada Allah, dengan ikhlas, duduk di dalam masjid, beriktikaf dan melaksanakan salat Jumat itu adalah merupakan sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena tulus dan ikhlas kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, beragama dengan ikhlas. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, apa yang kita ambil sebuah iktibar dari Abu Ayyub ini, bahwa beliau tidak pernah menganggap sebuah perjuangan itu berat. Namun perjuangan bagi beliau, walaupun beliau itu syahid, tetapi merasa ringan, walaupun fisik beliau itu sudah uzur. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada hal-hal yang lain. Yang kedua, orang yang penuh cinta kepada Allah harus melalui cintanya kepada manusia juga. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibba illa lillah. Bahwa mencintai seseorang bukanlah cintanya dengan sebab hal-hal yang lain, melainkan karena Allah. Kekasihnya seseorang itu adalah karena Allah. Nabi Muhammad pernah ditanya dan pernah menyebutkan di depan sahabat, seandainya ditanya kepadaku siapa kekasihku sekarang, pasti aku menjawab, kekasihku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Nabi Muhammad memilih kekasihnya Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar itu adalah seorang sosok manusia yang sangat jujur, yang penuh imannya lebih kuat. Dan pertama yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk surga berdasarkan ketaatannya kepada Allah, imannya yang begitu kukuh. Siapa yang pertama membenarkan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj? Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Orang lain semuanya dalam keadaan bimbang. Orang lain semuanya tidak mau mempercaya bahwa Nabi Muhammad pergi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pergi Isra Mi'raj seperti itu. Orang tidak pernah percaya karena tidak masuk akal dalam waktu sekejap. Maka Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang pertama mempercayai bahwa Muhammad pernah menembus luar angkasa sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sekejap. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad memilih kekasihnya adalah Abu Bakar As-Siddiq karena melihat kekukuhan imannya lebih kuat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, selanjutnya orang yang memiliki iman yang kuat dan cintanya kepada Allah adalah melihat sebuah wa ayakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyaqzafa finnar. Seseorang itu yang menempatkan bukti cintanya kepada Allah, dia pasti benci kepada kemaksiatan, kekufuran, sebagaimana dia takut dia masuk ke dalam api neraka. Kalau dia melihat sebuah kemungkaran di depan matanya, dia pasti mencegahnya.
Maka kalau sudah mencegah seperti itu adalah tanda orang yang sudah memiliki cintanya lebih kepada Allah karena menjalankan syariat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah memang sudah tugas setiap individu muslim. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka dia bukanlah seorang muslim yang sejati. Tidak sanggup dengan tangan, boleh dengan lidah. Tidak sanggup dengan lidah, maka dengan hati. Huwa adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Tapi kalau kita melihat sebuah kemaksiatan yang ada di sekeliling kita, itu rasanya bukan tidak sanggup kita memberantas kemaksiatan, namun kita tidak open atau alias nafsi-nafsi. Kita melihat itu urusan orang, bukan urusan kita. Akhirnya itu adalah disebut dengan adhaful iman. Mungkin tidak. Kenapa? Sanggup kita berantaskan? Tidak. Kita tidak mau memberantaskan seperti itu karena berurusan dengan hukum nanggro. Kalau seandainya hukum agama bisa dijalankan di dalam hukum negara, maka itu walaupun sedikit kemaksiatan bisa kita jalankan, kita berantaskan, maka itu semuanya bisa tuntas. Akhirnya dengan amar ma'ruf nahi mungkar berbenturan dengan hak asasi manusia, maka itu adalah menjadi fenomena dalam amar ma'ruf nahi mungkar di negeri kita ini. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, dengan cintanya itu kepada Allah, maka timbul di dalam hati kita sebuah keridhaan, kesenangan, kenikmatan, sehingga kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan kukuh imannya juga kepada Allah, sehingga kita menjadi cinta satu-satunya hanya kepada Allah melalui cinta kita kepada yang lain-lainnya, kepada manusia dan kepada lingkungan. Selanjutnya, orang yang cinta kepada Allah dengan cinta kepada lingkungan. Lingkungan kita sudah bobrok. Laqad fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusak di laut dan di darat disebabkan oleh usaha manusia. Maka kita bisa merasakan bagaimana azab, bala diberikan kepada kita. Orang yang hidup, yang tinggal di pinggir gunung, gunung itu marah. Kalau kita bilang hukum alam, aku sudah digundulkan, maka pada suatu waktu aku akan kutumpahkan air kepada mereka. Kalau kita bilang itu adalah sebuah kemarahan para gunung. Aku sudah dirusakkan, maka sekali-kali aku akan kutumpahkan air kepada mereka. Tsunami, air laut. Itu adalah rusak oleh sebab manusia. Maka sesuatu alam yang dirusakkan, kalau hukum alam itu akan menjadi marah. Apakah marah itu dengan hukum Allah? Itu Allah yang maha mengetahui. Maka kita perlu menjaga dengan lingkungan yang baik. Maka di fakultas kita ini, fakultas syariah, sudah menerapkan fikih bi'ah. Itu adalah perlu kita dukung dengan sebaik-baiknya, supaya lingkungan kita adalah menjadi lingkungan yang asri, menjadi lingkungan yang lebih baik dibandingkan dengan lingkungan yang tidak baik. Itu banyak kumuh, banyak sampah, kotor, sehingga menimbulkan penyakit. Apalagi sekarang penyakit yang wajib tutup mulut, corona. Itu disebabkan oleh apa? Inilah karena keteledoran manusia ini di dalam menjaga diri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mungkin itulah tausiah singkat di dalam mau'izah hasanah khutbah Jumat pada hari Jumat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.